Yang pertama yaitu sejarah filsafat. Berbicara tentang sejarah filsafat, terutama filsafat barat, pertama kali muncul di Yunani sekitar abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berdiskusi dan memikirkan tentang keadaan alam, dunia, lingkungan sekitar, dan tidak lagi menggantungkan dirinya kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Orang yang pertama kali diberi gelar filsuf yaitu Thales. Thales diberi gelar bapak filsafat karena ialah orang yang pertama kali berfilsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yakni what is the nature of the world stuff, yang artinya apa bahan dasar dari alam semesta. Perkembangan filsafat. Yang pertama pada masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada masa abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat pada abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan seluruh persoalan selalu didasarkan atas pemikiran agama sehingga corak kefilsafatannya bersifat teosentris. Nah, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan Humanisme yang terjadi pada abad 15 sampai 16. Munculnya Renaissance dan Humanisme mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern inilah alam kodrat sangat menonjol sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan teologi, yaitu sebagai sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran untuk mencari kebenaran mengenai Tuhan yang dicapai oleh akal manusia. Yang kedua, pada masa abad modern, pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode induksi secara modern, serta membuka sistematika yang sifatnya logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan bersifat lebih praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penelitian ilmiah. Pada abad ke-18, filsafat lebih mengarah kepada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi oleh upaya-upaya manusia bagaimana cara atau sarana yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran atau keyakinan. Nah, pada abad ke-19 Masehi, pemikiran filsafat mulai pecah belah. Pemikiran filsafat pada masa itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa, mulai dari filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, filsafat Jerman. Nah, akibat dari bermacam-macamnya filsafat ini berakibat tidak ada lagi filsafat yang mendominasi. Yang ketiga yaitu filsafat pada masa dewasa ini atau filsafat masa abad 20. Filsafat pada masa abad ke-20 disebut juga filsafat kontemporer. Ciri khas dari filsafat abad ke-20 ini adalah desentralisasi manusia, di mana filsafat ini memberikan perhatian khusus kepada bidang bahasa dan etika sosial. Selanjutnya yaitu sejarah filsafat timur. Salah satunya itu filsafat India. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama zaman Weda, pada saat itu baru muncul benih pemikiran filsafat yang berupa mantra-mantra. Yang kedua zaman Wiracarita, ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan dan tentang hubungan antara manusia dengan dewa. Yang ketiga, zaman Sastra Sutra. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat. Yang keempat, zaman kemunduran. Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul karena para ahli fikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau. Dan yang terakhir, zaman pembaharuan. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama Yunani kuno, ada yang pertama Thales. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Yang kedua Anaximandrars, pemikirannya dalam memberikan pendapatan tentang asas pertama alam semesta. Ia tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati oleh indera, tetapi ia menunjuk dan memilih pada sesuatu yang tidak terbatas. Abad sifatnya tidak berubah-ubah, ada pada segala-galanya dan sesuatu yang paling dalam. Yang kedua yaitu zaman Yunani klasik. Yang pertama ada Socrates. Socrates dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, mana yang benar-benar berubah-ubah atau yang tetap, mana yang benar antara pengetahuan yang lewat indera atau pengetahuan lewat akal.